Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Anjani dengan NIM 2020-11103. Di sini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis dalam PT Golden Castle atau permasalahan yang ada dalam sebuah perusahaan, yaitu perusahaan PT Golden Castle. Pertama-tama, saya akan menjelaskan komunikasi dalam perusahaan terlebih dahulu. Komunikasi sebagai sesuatu hal dasar yang selalu dibutuhkan dan dilakukan oleh setiap insan manusia. Karena berkomunikasi merupakan dasar inti manusia untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Untuk mencapai usaha dalam berkomunikasi secara efektif, maka sebaiknya kita harus mengetahui sejumlah pemahaman dan persoalan yang terjadi dalam proses berkomunikasi itu sendiri. Konflik dalam perusahaan juga sering terjadi antar karyawan. Hal ini biasanya terjadi karena masalah di luar perusahaan, misalnya tersinggung karena ejekan, masalah ide yang dicuri, dan senioritas. Perusahaan yang baik harus bisa menghilangkan masalah dalam perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir masalah yang akan timbul, karena dengan suasana yang harmonis dan akrab, maka masalah akan sulit untuk muncul. Beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya masalah komunikasi yaitu 1. Masalah dalam mengangkat pesan sumber. 2. Masalah dalam menyampaikan pesan. 3. Masalah dalam menerima pesan. 4. Masalah dalam menafsirkan pesan masalah. Yang kedua ada analisis permasalahan dalam PT Golden Castle. PT Golden Castle mengalami permasalahan antara karyawan dengan perusahaan yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi. Miskomunikasi yang terjadi yaitu perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji kerja karyawan. Permasalahannya yaitu perusahaan tidak bereaksi terhadap hal tersebut sehingga mereka merasa diperlakukan semena-mena oleh karyawan. Adapun kondisi perusahaan yang terjadi sudah tidak karuan. Para karyawan mengambil tindakan dengan mendemo perusahaan. Mengingat tindakan demo ini pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang bertanggung jawab atas konflik ini sudah pasti pemilik perusahaan serta staf-staf perusahaan. Adanya PHK besar-besaran membuat pihak perusahaan juga merasa kesulitan mencari dan merekrut kembali karyawan. Tentunya akan timbul biaya yang dikeluarkan dan karyawan yang belum sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Belum lagi nama baik dari perusahaan yang dikarenakan berita yang tersebar di mana-mana yang akan membuat reputasi perusahaan sedikit buruk. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam permasalahan PT Golden Castle ini mempunyai 3 faktor penyebab, yaitu 1. Minimnya komunikasi antara atasan dengan karyawan. 2. Miskomunikasi perubahan mengenai perhitungan gaji kerja karyawan. Ketiga, para karyawan mengambil tindakan dengan mendemo perusahaan. Mengingat tindakan demo ini pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Adapun analisis penyelesaian masalah PT Golden Castle. Dalam penyelesaian kasus dalam perusahaan PT Golden Castle, seharusnya atasan bisa memahami keinginan karyawannya seperti apa. Selain itu, atasan juga harus sering berkomunikasi dengan karyawan. Dengan begitu, atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan karyawannya. Seperti halnya kebijakan mengenai perhitungan gaji upah karyawan. Seharusnya karyawan ikut serta dalam membicarakan hal ini, karena kebijakan dalam suatu perusahaan harus diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu karyawan itu sendiri. Apalagi mengenai gaji. Gaji merupakan satu hal yang penting bagi karyawan, karena dengan gaji tersebut mereka memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mensiasati masalah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk membentuk suatu informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Misalnya dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker. 2. Buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan supaya menjadi lancar dan harmonis. Misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah di lapangan. Ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Adapun cara secara umumnya yaitu 1. Redakan emosi terlebih dahulu. 2. Cari tahu akar dari masalah. 3. Berdiskusi secara terbuka. 4. Mencari jalan keluar. Jadi setelah saya menganalisis permasalahan dalam PT Golden Castle ini, saya memiliki saran untuk PT Golden Castle atau untuk perusahaan lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama, yaitu permasalahan antara atasan dengan bawahan.
Sarannya yaitu, jadilah pemimpin yang disegani oleh bawahannya, pemimpin yang memiliki manajemen yang baik, handal, bertanggung jawab, dan memiliki strategi dalam bertindak maupun berkomunikasi dengan baik, dan mempunyai visi misi yang jelas. Begitu juga dalam mengambil keputusan, apa yang akan terjadi di masa depan, dampak bagi perusahaan, dan sebagainya. Dengan begitu, perusahaan akan berjalan dengan baik dan struktural. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis PT Golden Castle. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.